Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali bersama untuk berkumpul di tempat ini. Kita akan memulai kebaktian kita. Saya mengharap setiap kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan tolong HP di silent supaya tidak terganggu keberlangsungan ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita, karena Dia tahu hati kita, motivasi kita yang datang dengan sungguh menyembah kepada Dia. Mari kita memberikan hormat yang layak, sikap yang layak di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak menerima pujian dari kita, karena Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Semua mahkota dunia kita letakkan, dan semua pujian manusia tak kita hiraukan, karena hanya satu pun yang dapat gantikan. Hanya Dia yang kudus dan terbesar di dalam hidup kita. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus, dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersyukur. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Dia yang layak kita sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Dimuliakan, ditinggikan saat ini, biar hati kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya yang layak dimuliakan saat ini Tuhan. Biar hati kita juga dengan sungguh menyembah kepada Tuhan pada saat ini. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata
kepada Tuhan kita, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini dimulai dan didirikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Sungguh besar dan dalam kasih Tuhan di dalam hidup kita. Pengorbanan dan kasih-Nya itu sungguh luar biasa. Dia mati untuk kita, menebus setiap kita, dan kiranya kita juga terus datang kepada Dia dengan sebuah pengakuan bahwa hidup kita hanya kepada Dialah satu-satunya sang penebus kita. Biar hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita katakan bahwa dalamnya kasih-Mu Bapa sungguh luar biasa pengorbanan-Mu bagi kami. Dan kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Katakan engkau ku sembah Tuhan, engkau ku sembah.
kita datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang mengerti setiap kita. Dia Allah yang sanggup memulihkan dan mengampuni setiap dosa kita. Dengan kerendahan hati, mari kita datang kepada Dia. Dengan kesungguhan hati, hanya Dia yang sanggup menolong kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Mungkin di dalam 1 bulan ini, 1 minggu ini, bahkan hari ini pun mungkin kita sudah menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Dia mau setiap pribadi yang selalu sadar akan diri, yang datang dengan hati yang tenang, dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah setiap kami. Mari kita datang. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mendengarkan seruan hati kami, ketulusan hati kami dengan pengakuan dosa kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Dan kami memohon juga Tuhan, Engkau terus berikan hati yang selalu taat kepada Engkau. Dan kami terus hidup sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Biar hati kami ini selalu penuh dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah bagi kita semua terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Begini firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersorak, kita memuliakan nama Tuhan karena anugerahnya telah tercurah bagi kita. Mari kita memuliakan Dia dengan semangat, kita bertepuk tangan, kita katakan bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang tinggi, bertepuk tangan, muliakan namanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang, gantikan kita. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang, ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita,
perlindungan dan pengharapan. Puji nama Tuhan. Dialah Tuhan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Mari kita lebih semangat, kita bersorak kepada Tuhan. Kita katakan bahwa tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau pegang hidupku, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Mari kita sama-sama tetap bertepuk tangan, kita dengan semangat memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersyukur untuk hambanya Bapak Michael Ten dan saat berkenan melayani kita pada pagi hari ini. Mari kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Kiranya firman Tuhan menguatkan setiap kita, khususnya jemaat di Pondok Cakra. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar Tuhan memakai setiap kita sebagai alat sesuai dengan rencana. Dengan komitmen ini kita harus sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Engkau Tuhan, mau cinta. Terima kasih. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selama. Terima kasih Tuhan kau mendengar suara hati kami. Ku mau cinta Yesus selama. Inilah setiap komitmen kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Abah, Bapa ini anak-anakmu. Ya Abah, Bapa ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Dari awal kita akan bersyukur. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Abah, Bapa ini aku anaknya. Abah, Bapa ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana pada hamba. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengenal hati kami, yang menyelidiki sampai yang terdalam yang tidak diketahui oleh siapapun juga, kecuali oleh-Mu dan oleh kami sendiri. Engkau lihat hati kami yang sungguh rindu mengasihi Engkau dengan setulus-tulusnya dan sepenuh-penuhnya. Engkau melihat hati kami yang rindu untuk hidup seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan jalan-jalan-Mu, mempermuliakan nama-Mu dan hidup hanya bagi-Mu. Ya Tuhan, Engkau lihat mulut-mulut yang sudah menyanyi bagi Tuhan, menyatakan isi hatinya di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyatakan isi hati kami ini kepada Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih di momen yang bahagia dan indah ketika Engkau mengundang kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau berkenan untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Karena itu ya Tuhan, bicaralah pada kami, supaya kami umat-Mu ini boleh mengerti isi hati-Mu dan boleh melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan di dalam hidup kami sebagai umat Tuhan. Bicara pada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian sesama anak GKKA ya. Jadi saya kenalkan, saya datang dengan saya Meli, kami berdua berasal dari GKKA Makassar. Jadi kami berdua lahir di Makassar, lahir baru di GKKA Makassar, kemudian dengan panggilan Tuhan di GKKA Makassar untuk 5 tahun pertama perjalanan pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Kami dipercaya Tuhan untuk melayani di rumah kami di GKK Makassar. Setelah itu mulai tahun 2009 ya, Tuhan izinkan kami untuk melakukan perjalanan ke China, lalu kemudian ke US dan sebagainya. Dan hari ini kami dipercaya Tuhan untuk melayani bersama di STT Saat. Saya mengajar dalam bidang misi dan pertumbuhan gereja, sementara istri saya Meli melayani sebagai konselor mahasiswa. Bersyukur pada Tuhan untuk kebersamaan kita tempat ini
Dan di dalam tema yang dipercayakan pada saya oleh gereja, kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu keluarga komunitas yang membangun, ya. Jadi dalam topik keluarga, karena ini ada sebuah family camp, ya. Jadi kita mau bersama-sama memikirkan keluarga, tapi bukan sebagai sebuah keluarga di mana kita berkumpul sebagai ayah, ibu, sebagai anak, gitu ya, atau sebagai keluarga Allah, sebagai gereja. Tapi kita bisa melihat bahwa kita adalah keluarga yang berkumpul bersama, berkomunitas untuk saling membangun satu dengan yang lain. Saya mengajak saudara, ada bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan, tetapi mengingat waktu saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan terambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua, selanjutnya ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat pertama, kedua, dan ayat ke-7, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat yang ke-7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkannya, tapi juga kemudian melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam topik keluarga komunitas yang membangun ini, saya waktu mempersiapkan ini mengingat sebuah momen saudara yang kalau berhubungan dengan keluarga, maka momen ini yang saya paling ingat saudara, ya, tahun 2009 sampai 2011 Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa ke China dan 2 tahun di sana, dan 2 kali mengalami Chinese New Year di China saudara, ya, tepatnya di kota Beijing. Nah, pada waktu melihat apa yang terjadi pada waktu Chinese New Year di kota Beijing dan seluruh China pada umumnya saudara, maka fenomena yang biasa muncul itu adalah fenomena ini saudara. Ya, ini tentu terjadi sebelum COVID, ya, dengan zero policy, COVID policy di China hari ini. Nah, mungkin ini adalah, ya. Tetapi sebelum COVID saudara, ini yang terjadi, dan ini ada di stasiun kereta api, di bandara-bandara penerbangan, semuanya penuh dengan lautan manusia. Kami pernah satu kali mencoba melihat apa yang terjadi, ya, benar nggak yang foto seperti ini saudara. Jadi kami kemudian pergi ke stasiun kereta api pada waktu menjelang Chinese New Year. Dan saudara, 1 minggu dalam masa Chinese New Year itu, sebelum dan sesudah ini yang terjadi benar-benar saudara. Ya, sampai mau masuk pun nggak berani. Semut pun kalau masuk nggak berani saudara. Ya, saking segitu banyaknya orang yang muncul di sana untuk pulang kampung ke tempatnya masing-masing, menikmati Chinese New Year di tempatnya masing-masing. Apa sih yang membuat mereka melakukan upaya segitu kuat untuk bisa pulang kembali ke rumah masing-masing untuk merayakan Chinese New Year? Saudara, kata yang menyatukan mereka adalah kata family, kata keluarga. Pengen pulang ke rumah, pengen ketemu dengan orang tua, pengen ketemu dengan keluarga, dan menikmati waktu bersama sebagai keluarga. Nah saudara, di dalam masa Chinese New Year itu, khususnya pada malam sebelum Chinese New Year, ada satu kebiasaan, ya, ini banyak di daerah utara, ya, dari Beijing dan sebagainya. Itu adalah semua keluarga yang sudah kumpul itu, ya, dari mana-mana berkumpul ada di rumah, dan kemudian mereka melakukan sebuah ritual, yaitu membuat jiaozi saudara, atau Chinese dumpling, ya. Nah, Chinese dumpling. Nah, mereka siapin ini dan kemudian sama-sama makan ini sebagai salah satu makanan yang wajib ada pada waktu malam Chinese New Year. Nah, saudara, yang menarik bukan cuma makanannya, walaupun makanannya enak,
Tapi menarik adalah filosofi di balik pembuatan makanan ini. Nah, saya di sana juga melayani bersama sekelompok orang di sana saudara, dan bersama dengan beberapa orang-orang China lokal di sana, kami itu melakukan perayaan Chinese New Year juga. Ya, dan ini yang terjadi saudara sebenarnya pada waktu mereka melakukan pembuatan dumpling, yaitu mereka kemudian kumpul sama-sama satu keluarga, lalu ada yang potong-potong bawang, daun bawang itu, daun bawang bombay, ada yang cincang-cincang daging, kemudian ada yang kemudian ambil apa namanya itu kulit lumpia itu loh, ya. Lalu kemudian ada masukin ke sana, ya. Kemudian diputer-puter supaya jadinya mantep kayak begini, saudara ya. Jadi kayak bunga-bunga begitu ya, supaya hidupnya berbunga-bunga katanya. Jadi dibuat kayak bunga-bunga, lalu kemudian ada yang rebus gitu ya, dan kemudian angkat dan disiapkan untuk makan malam Chinese New Year. Nah saudara, waktu saya tanyakan apa yang sebenarnya kalian perlambangkan dengan kumpulan seperti itu, maka kemudian dikatakan kami ini sedang melambangkan sebuah keluarga yang kompak, yang bekerja bersama dengan penuh sukacita. Nah, saudara sebenarnya perhatikan waktu itu memang yang terjadi, mereka ketawa, mereka sukacita, mereka saling ledek satu dengan yang lain sambil bikin gitu ya, supaya kemudian menggambarkan bagaimana bersukacitanya mereka ketika mereka kemudian bersama-sama bekerja sebagai satu keluarga yang kompak untuk menyongsong berkat di tahun yang baru. Nah, saudara, orang China itu penuh dengan filosofi. Ya, dan saya suka sekali dengan filosofi sebagai keluarga yang kompak, yang bersatu bersama, yang penuh sukacita bekerja menyambut berkat Tuhan yang di tahun yang akan datang. Nah, saudara, mereka menyadari bahwa berkat itu hanya muncul ketika keluarga bisa kompak, ketika dengan sukacita bekerja bersama. Nah, saudara, keluarga penting. Ya, tidak semua orang China kita tahu percaya pada Tuhan. Ya, banyak yang belum percaya. Saya bersama dengan kelompok yang sudah percaya pada Tuhan. Tetapi saudara, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya sama-sama menyadari bahwa keluarga itu penting, keluarga itu fundamental. Kalau keluarga kuat, maka gereja kuat. Kalau gereja kuat, maka masyarakat kuat. Kalau masyarakat kuat, bangsa akan kuat. Dan kalau bangsa kuat, maka sejahtera kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu sebabnya nama saya Kuo Chiang, saudara. Ya, jadi Kuo itu negara, Chiang itu kuat. Jadi negara yang kuat disebabkan oleh karena dimulai dari keluarga yang kuat. Nah saudara, studi pelayanan kaum muda hari ini itu banyak sekali sekarang tidak bicara lagi hanya mengenai masalah bagaimana tips and trick, bagaimana membuat pelayanan kaum muda yang menarik perhatian kaum muda. Tapi mereka mulai menyadari bahwa yang penting di dalam pelayanan kaum muda adalah proses pembangunan keluarga, di mana anak-anak muda itu sejak kecil seharusnya dibina dengan baik supaya dari sana muncul kekuatannya sebagai anak-anak muda yang lahir dari keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, keluarga yang kompak, keluarga yang bekerja bersama, keluarga yang berpusatkan pada Kristus, dan dari sana akan muncul anak-anak muda yang kokoh di dalam Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika keluarga yang dihasilkan adalah keluarga yang kacau, keluarga yang tidak kompak, keluarga yang penuh dengan perselisihan dan pertentangan, KDRT. Hari ini kita banyak dengar hal itu kan ya. Dan saudara, mengenai KDRT bukan hanya pada kelompok-kelompok yang lain. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen juga punya masalah-masalah seperti itu. Berapa banyak kata work from home, ya, study from home, lalu kemudian apalagi worship from home. Semua balik ke home itu. Home itu saudara tidak lagi menjadi sebuah home, tapi hanya sebuah gedung di mana dia tidur, makan, lalu kemudian berupaya kabur tapi nggak bisa kabur karena pandemi, karena COVID, sehingga rumah itu hanya menjadi gedung tempat dia mengalami neraka dunia. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam keluarga-keluarga yang dia tidak bisa merasakan ini rumahku, ini komunitasku, di mana aku bisa mengalami pembangunan diriku yang baik. Hingga bukan anak-anak muda yang kuat yang dihasilkan, tetapi justru anak-anak muda yang rapuh, yang hancur, yang pahit oleh karena keluarga yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya saudara, strategi iblis di dalam mengacaukan kehidupan umat Tuhan, kehidupan bergereja, itu bukan hanya dengan memberikan begitu banyak godaan di luar sana, tapi kemudian dilakukan dalam mengacaukan yang di dalam ini,
mengacaukan keluarga-keluarga ini, supaya kalau keluarganya kacau, maka kehidupan bersama umat Tuhan akan jadi kacau juga. Saudara dalam Tuhan, semuanya mulai dari keluarga. Keluarga itu penting. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat ada tiga tipe keluarga, di mana kita diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan tiga keluarga ini, dan kemudian bisa bersama-sama membangun komunitas yang berbangun, yang berharga, yang saling tolong satu yang lain di dalam tiga jenis keluarga ini. Yang pertama saudara adalah keluarga yang kita sebut dengan nama family, ya. Nah, di dalam keluarga ini ada ayah, ada ibu, ada anak. Tetapi dalam keluarga timur biasanya juga ada opa, ada oma, ya, ada extended family. Ya, kadang-kala juga ada tante, ada om dan sebagainya. Jadi keluarga besar. Tapi intinya saudara, ada sebuah keluarga, ya, dan keluarga itu ada hubungan darah di dalamnya. Nah, saudara, Kejadian 1 ayat 21 itu menyatakan seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, keluarga asalnya itu, untuk bersatu dengan istrinya, keluarganya yang baru, sehingga keduanya itu, suami dan istri, menjadi satu daging. Ayat ini menceritakan apa saudara? Bahwa Tuhan yang membentuk keluarga. Keluarga itu bukan karena keinginan kita saudara. Keluarga itu bukan karena ide kita. Keluarga itu adalah idenya Tuhan. Keluarga itu dibentuk oleh Tuhan, dan Tuhan itu punya rencana bagi setiap keluarga. Saudara, itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita perlu bersama-sama melihat apa sih rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi keluarga. Sebab kalau kita tidak ikut apa yang menjadi rencana Tuhan dan rancangan Tuhan bagi keluarga, maka keluarga-keluarga yang kita hasilkan adalah keluarga-keluarga yang tidak tepat sasaran, dan tidak melakukan Tuhan kehendaki, dan tidak menerima berkat yang daripada Tuhan asalnya. Saudara, apa sih rencana Tuhan bagi keluarga? Kejadian 1:21 itu menyatakan bahwa mereka akan menjadi satu daging. Artinya di sana saudara, ada sebuah perjanjian yang mengikat, ya, mengikat kita. Perjanjian dengan ayah dan ibu ada perjanjian darah, bukan? Perjanjian antara suami dan istri ada perjanjian, sebuah komitmen untuk menyatukan diri di dalam anugerah Allah, di dalam rencana Allah yang membentuk keluarga itu, supaya kemudian menjadi keluarga yang seperti Tuhan kehendaki. Saudara, di dalam keluarga yang di dalamnya ada perjanjian yang agung, yang mulia, yang tidak sembrono dan sembarangan itu. Di situ saudara ada husband, ada suami, ada istri, lalu kemudian di sana ada Tuhan. Selalu ingat, kalau kita ingin membentuk keluarga, dan kalau hari ini kita sudah membentuk keluarga, saudara, keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, ada Tuhan harus hadir di sana. Kalau Tuhan tidak hadir dalam keluarga kita, kalau Tuhan tidak kemudian terlibat dalam keluarga kita, kalau kita tutup pintu Tuhan bagi keluarga kita, maka keluarga kita akan mengalami masalah. Sebab hanya Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang sanggup untuk membuat keluarga-keluarga kita itu menjadi keluarga yang berkenan pada Tuhan dan mengalami berkat sempurna yang daripada Tuhan. By the way, berkat sempurna daripada Tuhan bukan hanya sekedar engkau mendapatkan materi berkelimpahan. Sebab tidak perlu jadi anak Tuhan dan tidak perlu jadi keluarga Kristus yang berpusatkan pada Kristus untuk mendapatkan materi yang berkelimpahan. Jangan terjebak kepada ide dunia. Kalau engkau kemudian untuk keluarga dan berkat itu materi, maka hidupmu bahagia. Tidak. Berapa banyak keluarga-keluarga yang karena materinya berkelimpahan, justru hidupnya seperti berada dalam neraka. Saudara, bukan uang yang akan membuat kita bahagia dalam keluarga, Tuhan yang akan membuat kita bahagia. Dan ini sebabnya saudara, di dalam covenant itu, di dalam perjanjian itu, ada satu bentuk segitiga yang penting dalam keluarga. Ada suami, ada istri, tapi di sana harus ada Tuhan yang dijunjung tinggi, yang dipermuliakan di dalam kehidupan berkeluarga itu. Nantinya ketika kemudian suami istri memiliki anak, maka suami, istri, dan anak ini akan bersama-sama, akan hidup memuliakan Tuhan dan menjunjung Tuhan di dalam kehidupan bersama-sama. Ini yang membawa kita kepada 1 Petrus pasal 3 tadi.
Tapi tidak ada kejadian kita masuk ke 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga, sudah ingat ya? 1 Petrus pasal yang ketiga, di sana kemudian dimunculkan ada suami, ada istri. Dan istri itu kemudian dikatakan, biarlah engkau dengan hidupmu yang saleh, dengan kemurnianmu, dengan perkataanmu, dengan kesaksianmu, dengan dirimu yang berpusatkan pada Kristus dan menjadi Kristus kecil itu, engkau bisa menjadi teladan dan saksi bagi rumahmu. Bahkan ketika suamimu salah jalan pun, mereka akan melihat bagaimana istrinya hidup saleh, dan karena itu bisa kembali pada jalan benar. Ketika anak-anakmu hidup dalam hidup yang salah jalan, ketika dia melihat orang tuanya, ibunya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan, mereka melihat ibunya ini, dan kemudian mereka bisa mengatakan, satu hari nanti dalam anugerah Tuhan, saya mau jalan seperti yang ibuku sudah lakukan. Saudara, satu lagu yang berharga sekali di bahasa Indonesia, di doa ibuku namaku ku dengar. Benar? Saudara, itu sebuah lagu yang terinspirasi dari tokoh bapak gereja bernama Agustinus. Agustinus yang pintar, Agustinus yang brilian, Agustinus yang punya masa depan yang kelihatannya bagi dunia begitu luar biasa, jalannya baik. Tapi saudara, Agustinus yang pintar, brilian, dan kelihatan jalan baik itu, hidupnya jadi ngaco justru oleh karena terlalu banyak hal dia bisa. Tapi dalam perjalanan yang ngaco itu, saudara, dia melakukan segala kegilaan anak muda yang bisa dilakukan. Waktu itu dia kemudian dipanggil oleh Tuhan. Dia dipertemukan dengan jalan Tuhan, dan dia kemudian menjadi percaya pada Tuhan. Dan saudara, pada waktu dia mulai berjalan dengan Tuhan, dan dia menggunakan semua kemampuan dia dan kepintaran, kebrilianan dia untuk Tuhan, dia benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja Tuhan, sehingga kemudian disebut sebagai salah satu bapak gereja. Dan saudara, pada waktu dia sudah mulai berjalan menjadi seorang anak Tuhan yang baik dan kemudian melayani dengan baik, tidak terlalu lama kemudian ibunya Monica itu meninggal dunia. Dan si Agustinus meratat menangisi kepergian ibunya begitu cepat. Dan dia mengatakan bahwa ibuku pergi terlalu cepat, padahal ibuku baru sudah berjuang begitu lama, mendoakanku begitu serius, tidak pernah putus asa melihat hidupku yang kacau dan habis-habisan ini. Tapi dia terus berlutut di hadapan Tuhannya. Dan kemudian dari sana Tuhan berkenan mendengarkan doa ibuku. Aku hadir hari ini sebagaimana aku ada, karena dalam doa ibuku namaku disebutkan. Saudara, dalam Tuhan berapa besar kuasa dari perkataan seorang ibu, kan? Berapa besar kesalehan ibu itu akan menjadi pengaruh besar bagi keluarga. Karena itu, hai ibu-ibu, hai suami istri-istri, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam hidupmu. Engkau menjadi pelita yang akan mengarahkan setiap anggota keluargamu melihat kepada Kristus. Kemudian sudah pada pasal ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa seorang suami pun harus bertindak dengan penuh bijak kepada istrinya dan tentu kepada anggota keluarga yang lain. Ketika dia bertindak dengan bijak itu, maka kemudian dia bisa menjadikan istrinya bukan hanya sebagai orang yang berjalan bersama dengan dia, tapi sebagai partner. Saya senang sekali kata Alkitab yang menggunakan istilah partner. Dia ini partner saya, ya. Biasa kita ada PIC, partner in crime. Ya, jadi kalau buat kejahatan, terus tandem dalam kejahatan itu luar biasa bagus, maka disebut dengan partner in crime. Sudah kita juga PIC, tapi bukan partner in crime. We are partner in Christ. Nah, bersama dengan istri kita, hai suami-suami, jadikan lihatlah istrimu itu sebagai partner di dalam Kristus, untuk bergandengan tangan bersama, untuk berjuang bersama, membentuk keluarga di mana anak-anak itu akan datang dan tinggal dalam rumah itu dan mengatakan, rumah ini adalah bukan hanya rumahku, tapi rumah Tuhan di dalam hidupku. Suami dan istri adalah payung keluarga. Dan sebagai payung keluarga, saudara, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita akan membuat satu dan yang lain makin mendekat. Dan kalau kita makin mendekat kepada Tuhan, maka anak-anak kita terlindungi dalam rumah yang atapnya itu benar-benar tertutup baik. Tidak ada yang bisa merampas anak-anak kita dari tangan kasih Allah
serta pada suami dan ada istri yang sungguh-sungguh hidup mendekat kepada Tuhan, dan karena itu saling mendekat satu dengan yang lain. Saudara, perhatikan kalimat yang firman Tuhan katakan tadi. Hai suami, jadikan istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, sebagai partnermu untuk mewarisi anugerah Allah yang besar dalam hidupmu itu. Keluargamu itu menjadi anugerah Allah. Oleh karena engkau bersama-sama dengan istrimu menjalani panggilan Tuhan, membentuk keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Komunitas yang membangun itu mulainya dari keluargamu. Dan saudara, firman Tuhan memberikan sebuah peringatan. Hai suami-suami, dengarkan, bukan dari saya, tapi daripada Allah sendiri yang menginspirasikan firman Allah. Hai suami-suami, kalau kau tidak benar-benar hidup seperti itu, doamu akan terhalangi. Doamu akan terhalangi. Saya tidak akan kurangi tekanan daripada ayat di firman Tuhan ini. Mengapa ada banyak suami-suami kehilangan kemampuan untuk berdoa dan doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin bukan karena kita kurang berdoa, mungkin juga bukan karena kita salah berdoa, tapi karena relasi kita dengan keluarga kita, relasi kita dengan istri kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita punya relasi tidak berkenan di hadapan Tuhan kepada suami, kepada anak kita, firman Tuhan katakan, doamu, hai suami, akan terhalang. Jadi kalau hari ini mari kita lihat sama-sama. Tadi saya bicara tentang KDRT yang sekarang lagi heboh karena dua peristiwa, kan ya, satu benar KDRT, yang satunya kreng-krengan itu loh, ya, iseng benar orangnya, kreng-krengan kayak gitu KDRT. Tetapi saudara, bukankah masalah KDRT itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja oleh keluarga yang kaya ada, mau keluarga kaya, mau keluarga miskin, mau keluarga yang Kristen non Kristen, alami semuanya. Pertanyaannya sekarang, hai suami-suami yang katanya adalah kepala keluarga yang tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja dan kepala keluarga kita, adakah kita menjadi berbeda? Adakah kita menjadikan partner kita, istri kita itu bukan sebagai sansak? Sansak itu bukan hanya dengan tangan, saudara. Mulut ini juga bisa jadi sansak, ya. Memukul hati istri dengan kalimat-kalimat, dengan perilaku, dengan kediaman, dengan kemudian tindakan-tindakan yang seenak perut sendiri, sehingga kemudian membuat istri-istri itu harus berlutut, bukan mendoakan dan memberikan berkat kepada suami dan anak-anak, tapi menangisi keberadaan dirinya di tengah-tengah keluarga seperti itu, dan berteriak minta tolong kepada Tuhan karena musuhnya ada di dalam rumahnya. Bukan membangun, tapi menghancurkan. Bukan menolong, tetapi menindas. Hai suami-suami, dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau kau lakukan itu, bertobat. Sebab kalau kita tidak benar-benar hidup dekat pada Tuhan, maka hidup kita dengan relasi dengan keluarga kita akan jadi kacau. Tapi sebaliknya, kalau keluar hidup kita dengan keluarga kita jadi kacau oleh karena perilaku hidup kita sendiri, maka relasi dengan Tuhan pun akan menjadi terhambat. Saudara, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin hubungan kita dengan satu yang lain semakin kuat. Tapi kemudian sebaliknya, kalau relasi dengan sesama kita yang paling dekat dengan kita, yang diikat oleh perjanjian itu, kita tidak benar-benar perhatikan, relasi dengan Tuhan juga akan terganggu. Dan ini tidak ada kait-mengaitnya apakah engkau hamba Tuhan, apakah engkau majelis, apakah engkau aktivis, atau hanya sekedar jemaat biasa. Siapapun kita, kalau kita tidak benar-benar memperhatikan hal ini, saudara, firman Tuhan mengatakan hidup kita menjadi hidup yang tidak melakukan yang Tuhan kehendaki. Dan sebagai keluarga, kita dipercaya oleh Tuhan, hai suami dan istri, untuk mengajarkan kepada keluarga kita hidup takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam hidup kita, yang kita kasih dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan saudara katakan di sana, yang kuperintahkan ini harus engkau benar-benar perhatikan, harus engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, apabila engkau sedang bangun. Artinya ini apa, saudara? Pada waktu kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita junjung tinggi dalam perjalanan hidup sebagai keluarga, maka
ajarkan ini berulang-ulang kepada setiap anggota keluarga kita dengan konsisten, dengan tekun, dengan aktif. Engkau harus sungguh-sungguh menegaskan kepada anak-anakmu, ada keteguhan, ada komitmen untuk mengajarkan kepada anak-anakmu bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang takut akan Tuhan. Hai suami, hai istri, hai orang tua, kalau Tuhan percayakan kepadamu anak itu warisan yang terbaik, bukan harta kita, bukan tanah, bukan mobil, bukan juga pendidikan yang terbaik. Walaupun semua itu tentu berguna bagi hidupnya, tetapi itu hanya berguna bagi hidupnya di dalam dunia 70-80 tahun itu. Warisan kita yang terbaik adalah memberikan kepada mereka pedoman hidup yang di dalam Tuhan. Dan kalau mereka mengalami hidup di dalam Tuhan dengan iman yang sungguh pada Tuhan, maka mau di atas, mau di bawah, mendapatkan banyak warisan ataupun tidak, hidup mereka tetap ada di dalam tangan Tuhan. Berapa banyak orang tua yang mencoba menggenggam anaknya, tapi berapa besar sih kekuatan kita untuk bisa menjaga anak kita siang dan malam? Berapa besar? Oh, berapa banyak orang tua yang kemudian mengatakan pada saya coba untuk jagain anak saya, tapi nggak bisa. Ada orang tua yang sampai menangis, saya katakan, saya coba jaga anak saya supaya dia tidak keluar dan kemudian melakukan hal yang ngaco, sehingga sudah tahu apa yang dilakukan. Pintunya itu sudah, kalau dia pergi keluar, dia gembok. Pada yang tinggal di sana, anak pemuda usia 24 tahun lebih, digembok pintunya supaya tidak keluar, saudara. Coba dijaga seperti waktu dia katakan, dia gembok itu sambil nangis, saudara. Orang tua bisa jaga seberapa, bukan? Tapi Tuhan penjaga Israel itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, bukan? Berapa penting kita sebagai orang tua untuk menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menyadari penjaga mereka, penolong mereka, penebus mereka hanya Tuhan. Dan hanya dalam Tuhanlah mereka akan benar-benar mengalami hidup yang bahagia. Karena itu ajarkan dengan terus, ajarkan dengan penuh komitmen, dan di dalam keseharian berikan teladan. Bukan pidato, bukan khotbah, jangan kayak begini saudara. Ya, bukan juga ceramah, maka percakapan yang ringan, spontan, wajar, gaya hidup di mana Tuhan itu benar-benar masuk secara wajar dalam percakapan dan persekutuan yang berlangsung di rumah, di mana iman itu bukan sesuatu dipaksakan, tapi mengalir pertama-tama dari orang tuanya sendiri, di mana suami dan istri itu bersatu menjadi partner di dalam Tuhan untuk kemudian mewariskan iman itu kepada anak-anaknya. Dan anak-anak itu merasakan atap rumah yang bahagia oleh karena bukan atap rumah yang besar, tapi atap rumah yang dijagai oleh Tuhan. Dan kalau dijagai oleh Tuhan, siapa yang sanggup untuk bisa merobohkannya? Saudara dalam Tuhan, betapa Tuhan itu memperhatikan keluarga, dan betapa Tuhan itu sudah menyediakan yang segala yang kita butuhkan untuk membuat keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar bahagia dan saling membangun di dalam Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada rancangan Tuhan ini? Hai suami, adakah engkau melakukan yang Tuhan mau dalam hidupmu? Hai istri, adakah kesaksianmu, perkataanmu, tindakanmu menunjukkan kesalehan hidup seorang anak Allah? Hai anak-anak, adakah engkau sungguh-sungguh belajar untuk hidup takut akan Tuhan? Sebab hanya di dalam Tuhanlah engkau benar-benar bisa mengalami hidup yang aman dan tenang di dalam segala ketidakpastian hidup hari ini. Jokowi sudah berkali-kali bilang, tahun 2023 gelap gulita. Bagi anak Tuhan, firman Tuhan terang bagi jalanku dan pelita bagi hidupku. Boleh jalan depan gelap gulita, kita tidak menyangkali itu, tapi kita bisa dengan tenang berjalan dalam kegelapan, karena kita ada firman Tuhan yang jadi terang dan jadi pelita bagi jalan hidup kita. Hai anak-anak muda, adakah firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupmu? Hai anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, hati-hati, dari awal jangan salah pilih. Ini bukan sekedar mengenai masalah engkau memilih jodohmu. Ini bukan sekedar masalah siapa yang kau sukai.
Karena suka dan cinta itu bisa bertumbuh tapi juga bisa hancur, saudara. Ya, kalau salah pilih. Dan kita manusia, seberapa kita bisa sih memilih orang, seberapa bisa tahu sih hatinya orang kayak gimana. Yang dulunya begitu romantis, kasih bunga kiri kanan, sekarang mukulin sampai leher lehernya sudah bergeser begitu. Siapa yang tahu isi hati orang? Tapi Tuhan tahu. Karena itu libatkan Tuhan dalam urusan jodohmu itu. Libatkan Tuhan dan tahu benar yang Tuhan rancangkan bagi keluarga, supaya kau benar-benar di dalam permintaanmu kepada Tuhan, berikan kepada saya hikmat untuk bisa memilih dengan tepat, memilih sesuai dengan rencanamu, dan kau akan mendapatkan pasangan yang akan membuatmu hidup berbahagia di dalam dunia ini dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan begitu serius dengan keluarga, karena itu Tuhan benar-benar memperhatikan keluarga. Tapi kalau saudara tahu juga, iblis juga tahu strategi ini. Yang kata iblis terus sekali juga untuk menghancurkan keluarga. Satu-satunya jalan adalah kembali berpusat kepada Tuhan. Dan saudara, kita bersyukur kalau kita punya keluarga seperti itu. Tapi berapa banyak di antara kita di dalam hidup kita ini, kita tidak punya keluarga yang seperti itu. Kita tidak punya orang tua seperti yang kita inginkan. Kita mungkin orang pertama yang percaya pada Kristus dalam rumah tangga kita. Seperti saya pernah alami. Saya adalah orang pertama yang percaya pada Tuhan dan keluarga saya. Dan keluarga saya mengalami banyak pergumulan. Seperti juga banyak mungkin di antara kalian juga mengalami banyak pergumulan keluarga masing-masing. Apakah tidak ada harapan bagi kita yang tidak punya keluarga seideal yang kita inginkan? Apakah kita kemudian hanya terima nasib sebagai orang-orang yang tidak punya keluarga itu, saudara? Saudara, Tuhan yang maha baik adalah Tuhan yang kemudian memberikan kepada kita keluarga yang kedua ini, yaitu keluarga Allah, gereja. Saudara, saya bersyukur sekali dengan ayat ini. Ayat yang indah sekali mengatakan kepada kita semuanya, Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Saudara, Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita keluarga kita masing-masing yang diikat oleh darah, itu saudara. Tapi Tuhan memberikan kepada kita keluarga yang diikat oleh darah Kristus, yaitu gereja Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus kemudian menggunakan istilah dengan sengaja, kita ini orang-orang kudus adalah anggota keluarga Allah. Kita yang adalah orang asing dan pendatang, kita yang dulunya bukan bagian dari keluarga Allah, tapi dalam anugerah Allah itu kita kemudian diselamatkan oleh Kristus, percaya pada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan karena itu kita digabungkan masuk ke dalam sebuah keluarga Allah. Tidak kebetulan saudara menjadi bagian daripada GKKA Pondok Chandra, bukan? Dan kisah hidup masing-masing saudara dulu adalah orang-orang yang binasa, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang jalannya antri dan antrian kebinasan. Tapi Tuhan berbelas kasihan padamu dan padaku, sehingga menemukan kita dan menyelamatkan kita. Dan bukannya sekedar menyelamatkan kita, Dia memberikan kepada kita keluarga Allah. Keluarga di mana saya dan saudara bisa bersama-sama mengalami kehidupan komunitas yang saling membangun. Saudara, kemarin dulu ya, saya di Malang ketemu dengan keluarga yang dari Makassar. Lalu kemudian mereka tanya kepada saya begini, kenapa Michael kamu begitu semangat di dalam pelayanan? Lalu saya katakan begini, saya bangun pagi-pagi dengan penuh semangat, kerja sampai malam dengan penuh sukacita, tidur malam hari dalam kelelahan tapi penuh dengan ucapan syukur. Pagi bangun dengan semangat, kerja dengan sukacita sepanjang hari, malam tidur dengan penuh syukur. Apalagi yang kurang dari hidup seperti itu, bukan? Lalu kemudian mereka tanyakan, apa rahasianya? Apa yang membuat kamu melakukan semuanya itu? Lalu kemudian saya katakan, oleh karena kalian, oleh karena GKKA Makassar. Saya adalah anak pertama dan keluarga kami, orang pertama dan keluarga kami yang percaya pada Tuhan.
Dan dengan keluarga kami yang tidak kenal Tuhan, kami tidak dididik untuk hidup takut akan Tuhan dan tidak pernah tahu bagaimana caranya hidup bagi benar di hadapan Tuhan. Dan kami mengalami begitu banyak pergumulan. Waktu saya remaja, saudara, pembina remaja saya mengatakan, Michael, saya bersyukur kamu jadi anak Tuhan. Kalau kamu tidak jadi anak Tuhan, kamu jadi kepala preman. Dan saudara, ketika saya melihat hidup saya dan makin belajar, dan saya makin menyadari bahwa perkataan daripada pembina remaja saya itu benar adanya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak akan jadi seperti ini. Saya tidak akan menyebut diri sebagai hamba Allah yang kemudian pagi dengan penuh semangat bangun, bekerja dengan penuh sukacita, tidur dengan penuh syukur. Saya akan menjadi kepala preman, nggak tahu hidup saya seperti apa. Tidak itu terjadi pada beberapa anggota keluarga kami. Apa yang membedakan? Karena ada Kristus. Dan Kristus yang sudah menyelamatkan saya itu bukan menjadikan saya yatim piatu. Karena saya tidak mendapatkan keluarga itu di dalam keluarga saya sendiri. Karena saya adalah orang pertama yang percaya pada Tuhan, bukan? Tapi kemudian Tuhan menaruhkan saya kepada sebuah keluarga Allah, yaitu GKK Makassar itu. Di mana di sana saya diperhatikan, di mana di situ saya mendapatkan komunitas yang benar-benar membangun saya, yang mendampingi saya, menyertai perjalanan hidup saya, mendoakan saya, menerima saya apa adanya. Kami keluarga miskin sekali, sampai SMA selesai, saya masih naik sepeda ke gereja. Dan kemudian saya menyaksikan, mengingat bagaimana baiknya orang-orang gereja. Bahkan majelis-majelis itu yang kemudian tidak kemudian mengatakan anak tidak tahu apa-apa. Dia ajakin saya naik mobil mereka yang mewah dan bagus itu, mengajak saya keliling ke tempat-tempat yang di mana mereka bekerja dan menceritakan bagaimana bekerja untuk Tuhan. Nah, semuanya itu. Dan saya terinspirasi bagaimana hidup menjadi anak Tuhan yang baik. Saya diajar bagaimana melihat orang tua yang saling mengasihi satu yang lain dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan dari sana saya belajar bagaimana caranya menjadi anak seorang pria yang bisa mengasihi istri saya dengan baik juga. Terus saya belajar banyak, bukan hanya tentang Tuhan, tapi hidup sebagai keluarga Allah di gereja. Karena itu saya katakan pada mereka, sudah 12, hampir 13 tahun saya meninggalkan GKK Makassar. Tapi saya terlalu berhutang kepada gereja ini. Oleh karena dalam gereja ini, saya jadi ada sebagaimana saya ada hari ini. Tuhan pakai gereja ini untuk membentuk hidup saya jadi hari ini. Komunitas yang membangun bagi anak-anak seperti saya. Lalu dengan kemudian mata yang berkaca-kaca, saya bilang kepada mereka begini, saudara. You tahu apa yang membuat saya bangun pagi dengan semangat, bekerja dengan sukacita, tidur dengan penuh syukur? Karena saya mau cerita Michael ini berulang pada banyak Michael lainnya. Orang-orang yang tidak punya keluarga di dalam Tuhan, tidak punya keluarga yang mengasihi Tuhan, dan tidak punya orang tua yang kemudian mendidik dalam kasih dan iman itu. Tapi saya bisa menemukan keluarga rohaniku. Di sana saya menemukan orang tua rohani. Saya menemukan teman-teman komunitas yang menopang saya dan menjadikan saya sebagaimana saya hari ini. Saya mau kisah itu berulang pada lebih banyak Michael, di lebih banyak gereja. Saudara, Tuhan sudah mempercayakan kepada kita dan kepada saudara sebuah gereja yang di dalamnya kita bisa hidup bersama-sama untuk menjadikan gereja itu bukan sebagai sebuah tempat di mana engkau datang beribadah, tapi sebagai sebuah keluarga di mana engkau berasal. Menikmati hidup sebagai keluarga Allah dan menikmati hidup yang benar-benar menyaksikan bagaimana kehidupan yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling menopang, saling mendorong, saling memberikan semangat, saling ini saudara tahu dalam perjanjian baru ada 50 kali, tepatnya 53 kali saudara. Kata saling mengasihi, saling mendorong, saling memperhatikan, saling sabar satu dengan lain. Itu dikatakan dengan sungguh-sungguh di Alkitab, menunjukkan bahwa inilah yang seharusnya terjadi kepada kehidupan gereja Tuhan, keluarganya Allah. Saya bersyukur, jadi ada yang katakan ini setelah pandemi ini healing pertama, ya. Dan kemudian katakan, wah ini kesempatan sebuah hari ini bisa healing bersama dan kita nggak banyak sesi-sesi, kita hanya menikmati karena sesuatu yang lain. Menikmati relasi sebagai keluarga asik. Indah bukan? Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati itu. Jadikan keluarga GKK Pondok Chandra ini
sebagai tempat di mana kita bisa alami itu bersama. Dan dari sana mereka punya misi Allah untuk bawa itu ke keluarga masing-masing. Sehingga di keluarga-keluarga yang belum ada Kristus itu, orang-orang pertama seperti saya percaya pada Tuhan menjadi utusan-utusan gereja, membawa Injil Tuhan masuk pada keluarga-keluarga. Dan dari sana misi gereja dilanjutkan kepada keluarga-keluarga yang belum percaya. Saudara, betapa indahnya dan betapa strategisnya gereja sebagai keluarga Allah. Serius dengan membangun gereja ini. Jangan terjebak hanya untuk memiliki program ini, program itu, dan kemudian dari sana muncul konflik ini, konflik itu. Harga gereja terlalu mahal, sebab butuh darah Yesus dari surga datang ke dalam dunia, menanggalkan segala kemuliaannya, taat sampai mati terkutuk di kayu salib, supaya saya dan saudara bisa menyebut diri sebagai anggota keluarga Allah di dalam gereja. Jangan ogah, sekali lagi saudara, jangan ogah darah Yesus yang mahal itu dengan ego dan kepentingan pribadi kita. Gereja Tuhan terlalu mahal untuk kita ganti dengan ego kita masing-masing. Mari saling mengasihi, mari saling topang, mari menjadi komunitas yang membangun satu dengan lain. Dan kalau yang kita lakukan dengan baik, saudara, kita akan bertemu suatu hari nanti dengan seluruh umat Tuhan dari zaman ke zaman, mengalami sebuah family reunion dan keluarga yang abadi di surga. Itu keluarga Allah. Kalau sudah baca dalam Wahyu pasal 9, sudah ketemukan di sana ada perjamuan kawin anak domba, di mana Kristus sang mempelai pria, sang kepala gereja akan menyambut gerejanya ini sebagai mempelai wanita, dan kita akan bersama-sama di surga bahagia. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, yang sukacita bahagia bersama dengan Tuhan selamanya sebagai sebuah keluarga dari Tuhan. Betapa indahnya memiliki keluarga seperti ini. Ini rancangan Allah bagi saya dan bagi saudara yang ada di setiap keluarga, baik keluarga darah, baik keluarga dalam darah Yesus Kristus dan gereja, dan sampai nanti di dalam keluarga yang penuh dengan kemuliaan di surga. Saudara, adakah kita menjadi orang-orang yang menikmati dan mengikuti rancangan Allah bagi keluarga seperti ini? Kalau kita ada di sana, komunitas yang membangun itu akan benar-benar memberkati kehidupan. Saya tutup dengan kembali pada Chinese New Year tadi. Pada waktu hari Minggu, pas hari itu adalah hari Chinese New Year-nya, tepat hari Chinese New Year. Dan seorang pengkhotbah dari gereja lokal di sana, saudara, kemudian menceritakan bagaimana dia juga bersama keluarganya membuat Chinese dumpling tadi. Lalu kemudian waktu dia buat Chinese dumpling itu, dia merenungkan bahwa nanti inilah yang akan kita lakukan di surga, penuh sukacita dalam perjamuan kawin anak domba, menikmati makan bersama satu keluarga itu. Saudara, dia tutup dengan kalimat ini, karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari hari ini kita bekerja bersama dengan kompak, dengan penuh sukacita, seperti waktu kita caca itu bedong bomba itu dan cincang itu daging-daging untuk membuat jiaozi, membuat Chinese dumpling itu. Mari kita kerja bersama bagi Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kompak, dengan sehati, dengan saling membangun sebagai keluarganya Allah. Dan nanti mari kita menyambut berkat Tuhan yang indah dan megah itu ketika kita dijemput oleh Tuhan sendiri masuk dalam kemuliaan Tuhan, menikmati keluarga yang mulia di surga yang baka bersama dengan Yesus kepala gereja itu. Amin. Betapa indahnya memiliki keluarga di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diuraikan dan dipercakapkan, dan biarlah sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang menikmati keluarga yang Tuhan berikan pada kami, karena kami mengikuti rancangan Tuhan bagi keluarga, baik keluarga yang menjadi keluarga ikatan darah kami, keluarga yang diikat oleh darah Yesus Kristus, dan keluarga yang mulia yang nanti Kau akan berikan pada kami di surga yang baka.
Ya Tuhan, biarlah kami sungguh ikut jalan Tuhan, dan biarlah GKK Pondok Chandra dipenuhi dengan sukacita daripadamu, karena komunitas keluarga Allah yang saling membangun sungguh-sungguh akan terwujud nyata di dalam gerejamu ini. Terpuji nama Tuhan yang memberikan keluarga yang indah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di sebuah tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersyafaat. Saya akan memimpin. Saya harap kita semua bersama-sama menyatukan hati untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dari kemarin hingga hari ini. Kami telah menikmati Tuhan bagaimana keluarga Allah itu ada di tengah-tengah kami. Dan terlebih khusus pagi hari ini Tuhan, kami boleh terbekali Tuhan, kami boleh terberkati Tuhan oleh firman Tuhan, bahwasanya menegaskan kepada setiap kami bahwa Tuhan benar-benar serius kepada keluarga-keluarga. Ucap syukur Tuhan kami boleh ada di tempat ini, entah kami sebagai jemaat, entah kami yang melayani, entah kami yang sebagai pengurus ataupun hamba Tuhan. Biarkan kiranya Tuhan Engkau tambah-tambahkan hati setiap kami Tuhan, untuk semakin rindu Tuhan melayani di gereja Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Pak Pendeta Michael yang sudah menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Berikan Tuhan berkat kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan dalam keluarganya dan juga istrinya dan apapun yang dia layani Tuhan. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi jemaat-jemaat setiap kami Tuhan, khususnya bagi jemaat-jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk Ibu Saniwati. Kami berdoa untuk Ibu Sudarsi. Kami berdoa untuk Ibu Neti. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Meliana. Biarkan Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Biarkan Tuhan juga memakai segala obat-obatan Tuhan yang dikonsumsi agar berangsur-angsur dapat memulihkan kondisi tubuh jemaat-jemaat kami yang sedang tidak enak pada Tuhan. Kami juga berdoakan untuk jemaat-jemaat lain Tuhan yang sedang kondisi sakit Tuhan, yang namanya tidak dapat kami sebutkan. Kami percaya Tuhan adalah tabib dari segala penyakit. Biarkan Tuhan juga memberikan kekuatan pada setiap orang yang menjaga Tuhan jemaat-jemaat kami yang sedang sakit itu. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran Tuhan. Dan khusus Tuhan juga berikan Tuhan harapan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, agar kami dapat terus Tuhan menjalani hidup ini dengan memandang Tuhan saja. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi pekerjaan dan setiap jemaat tempat kami Tuhan. Kami tahu kondisi semakin berat, tapi kami percaya berbahagialah setiap orang yang menyandarkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang selalu menjadi kekuatan Tuhan dalam hidup kami ini. Biarkan kami Tuhan dapat mengelola pekerjaan kami. Kami dapat mengatasi Tuhan segala permasalahan yang terjadi hanya dengan terang Tuhan itu saja. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang sudah kami susun selama sepekan. Ada ibadah kaum wanita di hari Selasa, ada ibadah doa di hari Kamis, ada ibadah anak muda
di hari Jumat, dan ibadah minggu depan, Tuhan, ibadah sekolah minggu dan ibadah umum, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan saja. Biarkan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, benar-benar Tuhan, kami dengan serius Tuhan mengambil tanggung jawab pelayanan itu. Kami juga berdoakan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, biarkan Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya sendiri, agar hamba Tuhan yang melayani Tuhan boleh memperkatakan firman Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Dan biarkan setiap kami yang mendengarkan Tuhan, kami dapat bertumbuh mengenal Tuhan yang benar, sehingga kami juga dapat menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami, Bapa. Kami percaya Tuhan ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Pandemi, perang, isu resensi ekonomi, globalisasi dan sebagainya Tuhan. Secara manusia kami takut, tapi Tuhan, biarkan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, agar kami dapat terus tegar Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan dan hikmat kepada pemimpin negara kami, agar dapat mengambil keputusan yang terbaik, sehingga Tuhan, kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami dapat semakin mendukung pemimpin kami juga mendukung dalam mendoakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap doa-doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Tuhan meteraikan Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mewakili segenap hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan sama Ibu juga. Tuhan memberkati. Saat ini mari kita mempersembahkan persembahan kita berikan untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Jika kalau Chandra Indah, mari kita nyanyikan pujian Hanya Kau Milikku di Surga kepada petugas. Berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dan menyanyikan doksologi, mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah komitmen, dengan lagu pengutusan setiap kita, bahwa kami datang di hadirat-Mu Tuhan dalam satu kasih dan dengan besar hati, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani
melayani Tuhan bersama keluargaku, melayani Tuhan bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Mari kita nyanyikan doksologi. Nanti doa berkat disampaikan oleh Bapak Michael dan diakhiri dengan amin song. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, setiapnya yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada keluargamu masing-masing dan bila engkau sungguh-sungguh melakukan rencana Tuhan di dalam keluargamu, sebab Tuhan memandang penting keluarga. Dan bila engkau bekerja sama dengan Tuhan untuk membangun keluarga yang berkenan di hati Tuhan, menjadi komunitas yang membangun setiap orang yang ada di dalamnya. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu sekalian damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, kita berjumpa dengan Tuhan di dalam keluarga yang mulia dan baka di surga yang bahagia. Amin. Ibadah kita selesai dan memberikan waktu untuk keluarga jemaat. Ya, selamat siang Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Ya, bersyukur kita ibadah pertama kali di dalam ruangan yang tidak ber-AC ya. Iya, beberapa tahun kita pakai ruangan ber-AC terus, sekarang tidak pakai ruangan ber-AC ya. Ya, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Evangelis Michael Teng yang sudah melayani kami bersama dengan Ibu yang jauh-jauh dari Malang datang ke Trawas yang bisa bersama-sama dengan kami membagikan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan di STT Saat dan di beberapa tempat yang dikerjakannya. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu bisa diperhatikan di warta. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Gisel Lanita tanggal 9 Oktober hari ini berarti ya. Gisel ulang tahun hari ini. Ibu Suherni tanggal 10 Oktober dan Saudara William Reynaldo Jatiman 14 Oktober. Yang ada hanya ke William, mungkin bisa bangkit berdiri ke William. Ya, selamat ulang tahun.
Kiranya kasih, iman, dan pengharapan semakin dikuatkan dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Amin. Ada beberapa tambahan pengumuman yang lain. Ibadah malam persekutuan firman dan doa kita tetap terus adakan di hari Kamis pukul 7 dengan tema perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pembicaranya saya sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, tetap terus ada pengumuman temu raya wanita Sinode GKK Indonesia yang setiap minggu sudah disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau hadir, silahkan bisa hadir di Bali di Hotel Hariskute di Bali. Biayanya sampai tanggal 31 Oktober itu masih 1.700.000, tapi kalau kelewat dari Oktober biayanya sudah 1.900.000, masih belum termasuk ongkos ke sana. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau hadir, silahkan menghubungi pengurus persekutuan wanita lokal di Pondok Chandra, bisa Ibu Hera, bisa Ibu Anes, bisa Ibu Meliana, atau pembina Evangelis Wika. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada ucapan selamat bagi Saudari Chelsea Mineri SU yang sudah diwisuda tanggal 2 Oktober minggu lalu. Ini sastra Jepang ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ke Jepang, pengen belajar bahasa Jepang, bisa dengan Chelsea ya. Dengar-dengar tahun depan kayaknya wisuda S2-nya ya. Wisuda S2. Semoga bisa terlaksana dengan baik bersama dengan Tuhan. Ucapan selamat juga untuk pertunangan Saudari Silviana Liman dan Julius Sandi yang sudah dilaksanakan di tanggal 7 Oktober hari Jumat kemarin. Selamat atas pertunangannya. Kami Jemaat GKK Pondok Chandra senantiasa mendoakan kiranya nanti ke depan perencanaan-perencanaan bisa berjalan dengan baik dan bisa membentuk dalam satu keluarga yang bersama-sama dengan kita membangun di dalam Tuhan. Itu aja pengumumannya. Untuk warta yang lain sehubungan dengan persembahan dan yang lain-lain bisa diperhatikan di warta. Jikalau ada kekurangan, ada beberapa kesalahan, silahkan menghubungi Diaken Neti atau Diaken Eriko sehubungan dengan persembahan yang tercantum di warta. Ini pengumuman sehubungan dengan warta. Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita tetap terus ada di sini bagi Bapak Ibu jemaat karena kita akan closing di family camp ini. Setelah closing pembagian hadiah kita makan di depan dan setelah itu kita foto bersama. Ya, foto bersamanya setelah makan ada di bawah. Nanti akan dipandu oleh tim dokumentasi bersama dengan rekan-rekan yang lain. Bagi Bapak Ibu, ibadah sudah selesai.